Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi, dan begitu besar kasih setia Bapa Yahweh. Kita kembali mengucap syukur saudaraku, kita bisa bangun pagi pada pagi hari ini. Sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 atau pada tanggal 22 Tamus 5781 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Bamidbar atau Bilangan 28 ayat 9 sampai 10 yang berkata demikian saudaraku. Dan pada hari Sabat 2 ekor anak domba berumur setahun yang sempurna dan 2/10 bagian tepung halus persembahan sajian yang diadon dengan minyak serta persembahan curahannya. Itulah persembahan bakaran Sabat pada Sabatnya, di samping persembahan bakaran secara terus menerus dan persembahan curahannya. Saudaraku, perekop yang baru saja kita dengarkan ini adalah tentang persembahan Sabat, saudaraku. Saudaraku, di dalam kitab Bilangan ini Bapa Yahweh menegaskan kembali tentang hari Sabat ini saudaraku. Hari Sabat beda dengan hari-hari biasanya. Hari-hari biasanya memberikan persembahan, yaitu korban dan persembahan harian. Namun untuk hari Sabat adalah hari khusus saudaraku. Ada persembahan yang diberikan lagi karena itu adalah hari yang khusus di hadapan Bapa Yahweh. Hal ini tentu memiliki makna tersendiri yang harus kita tangkap saudaraku, di mana juga merujuk kepada kita dalam ketaatan kita untuk melakukan Sabat. Saudaraku, berbicara tentang Sabat, saat Bapa Yahweh menciptakan langit dan bumi pada awalnya saudaraku, 6 hari lamanya Bapa Yahweh bekerja, dan pada hari ketujuh Bapa Yahweh beristirahat dari semua pekerjaannya itu. Hal ini tertulis di dalam Kejadian 2 ayat 3 yang berkata demikian saudaraku. Lalu Elohim memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari tersebut dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dilakukannya itu. Hari ketujuh Bapa Yahweh memberkati dan menguduskan pada hari ketujuh, yaitu hari Sabat yang jatuhnya pada hari Sabtu saudaraku. Hari Sabat adalah hari Sabtu, bukan hari Minggu. Karena hari Minggu adalah bahasa Ibrani-nya Rison, hari Senin adalah Seni, hari Selasa Selisih, hari Rabu Rapi'i, hari Kamis Kamisi, hari Jumat Sisi, dan hari ketujuh hari Sabtu adalah Sabat saudaraku. Jadi tentang hari Sabat adalah hari ketujuh, yaitu hari Sabtu, bukan hari Minggu saudaraku. Dan di sini Bapa Yahweh menguduskan dan memberkati hari ketujuh ini, hari Sabat ini saudaraku. Saudaraku, kekonsistensian Bapa Yahweh tentang beristirahatnya hari ketujuh ini juga terjadi pada saat bangsa Israel perjalanan selama 40 tahun, di mana roti mana yang dijanjikan turun setiap pagi khusus pada hari Sabat saudaraku. Roti mana itu tidak turun saudaraku. Hal ini tertulis di dalam kitab Keluaran 16 ayat 26 sampai 27 yang berkata demikian saudaraku. 6 hari lamanya haruslah kamu mengumpulkan itu, tetapi pada hari yang ketujuh yaitu Sabat tidak akan ada apapun di dalamnya. Dan terjadilah pada hari yang ketujuh keluarlah umat itu untuk mengumpulkan, tetapi mereka tidak menemukannya. Itulah kekonsistensian Bapa Yahweh hari Sabat, mana juga tidak Bapa Yahweh turunkan saudaraku. Saudaraku, berbicara tentang hari Sabat ini juga, yang di dalam penggenapan kedatangan Adonai Yeshua HaMashiach, Yeshua juga katakan bahwa sesungguhnya di dalam Markus 2 ayat 27 sampai 28 berkata demikian. Dan dia berkata kepada mereka, hari Sabat dijadikan demi manusia, bukan manusia demi hari Sabat. Demikianlah Anak Manusia adalah Tuhan Elohim atas hari Sabat juga. Jadi manusia, hari Sabat dijadikan untuk manusia saudaraku. Berarti manusia, seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Israel saja saudaraku, tetapi untuk kita juga sebagai manusia.
dan dikatakan bahwa Yesua Hamasialah Tuhan atas hari Sabat juga, saudaraku. Haleluya, saudara, kita mengucap syukur kita dapat memahami hal ini, sehingga kita dalam melakukan Sabat dan menguduskan Sabat, kita juga melakukan dalam pertemuan-pertemuan kudus, di antaranya, saudaraku, yaitu beribadah datang ke rumah Tuhan, dalam hal ini ke gereja atau ke hilat, saudaraku, di kondisi sekarang. Jadi sama juga seperti yang dilakukan oleh Adonai Yesua Hamasia, tertulis di dalam kitab Lukas 4 ayat 16 yang berkata demikian, saudaraku. Di dalam Lukas 4 ayat 16 dikatakan, dan dia datang ke Nazaret, tempat dia telah dibesarkan, dan pada hari Sabat sesuai dengan kebiasaannya dia masuk ke sinagoga dan berdiri untuk membaca. Jadi Adonai Yesua Hamasia juga pada hari Sabat sesuai dengan kebiasaannya dalam ketaatan Torah, dia masuk ke sinagoga atau masuk ke gereja. Kondisi sekarang, saudaraku, ini yang menjadi renungan bagi kita dimanapun saudaraku berada. Di kota mana saudaraku berada tinggal, pada hari Sabat carilah di mana ada gereja yang sudah memanggil dan menyembah nama Bapa Yahweh. Masuklah saudaraku ke sana dan beribadahlah di sana. Namun bila di kota, di daerah saudara tidak ada, maka lebih baik beribadah di rumah, saudaraku. Namun bila memang ada, datanglah, karena itu firman, saudaraku. Jangan keraskan hati untuk beribadah di rumah, padahal ada di kota itu gereja yang bisa ditempuh, saudaraku, yang sudah menyembah kepada Bapa Yahweh dan melakukan hari Sabat, saudaraku. Karena ini adalah dalam ketaatan kita, sama seperti Adonai Yesua Hamasia saja, Mesias kita saja, saudaraku. Dia datang dan masuk ke sinagoga, apalagi kita, siapakah kita ini, saudaraku? Sehingga kita harus mengeraskan hati untuk kita tidak mau datang ke gereja untuk beribadah pada hari Sabat. Karena juga di dalam Lukas 6 ayat 6 juga berkata demikian, saudaraku. Dan terjadilah juga pada hari Sabat yang lain, dia masuk ke sinagoga dan mengajar. Dan di sana pun ada seorang pria yang layu tangan kanannya. Itulah kekonsistensian Adonai Yesua Hamasia juga masuk pada hari Sabat ke gereja atau ke sinagoga. Amin. Haleluya. Sukses besar buat kita maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati dalam perlindungan Bapa Yahweh. Amin. Haleluya. Shalom, saudaraku.